Waalaikumsalam, Mbak. Perkenalkan, nama saya Yuni Yulianingsih, saya mahasiswa dari Institut Surakarta. Di sini saya akan memberikan informasi dan edukasi tentang preeklamsia dan eklamsia. Di sini saya membutuhkan waktu 5-10 menit ya Ibu. Sebelumnya apakah Ibu sudah siap? Siap, Mbak. Sebelumnya saya menanyakan identitas Ibu seperti nama, umur, alamat. Nama saya Wahyu, alamat saya di Solo, saya usianya 27 tahun, Mbak. Iya, baik Bu. Sebelumnya apakah Ibu sudah tahu preeklamsia dan eklamsia itu apa Bu? Belum, Mbak. Baik Bu, sini saya akan menjelaskan ya. Yang pertama itu Bu, preeklamsia. Preeklamsia itu merupakan gangguan kehamilan yang ditandai oleh tekanan darah tinggi dan kandungan protein yang tinggi dalam urin. Terus sedangkan eklamsia itu adalah kelainan akut pada ibu hamil, persalinan atau masa nifas yang ditandai dengan timbulnya kejang atau koma di mana sebelumnya sudah menunjukkan gejala-gejala preeklamsi atau seperti hipertensi, edemis dan protein. Yang baik ini prinsip diet Bu. Prinsip diet itu energi dan semua zat gizi cukup. Dalam keadaan berat, makanan diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan pasien menerima makanan tersebut ya Bu. Sekitar 300 kalori lah Bu. Terus garam diberikan rendah sesuai dengan berat ringannya retensi garam atau air. Penambahan berat badan diusahakan di bawah 3 kg per bulan atau 1 kg per minggu ya Bu. Terus protein tinggi itu sekitar 1,5 gram berat badan. Selanjutnya lemak sedang Bu. Sebagian lemak berupa lemak tidak jenuh tunggal dan lemak tidak jenuh padat. Terus vitamin yang cukup ya Bu. Vitamin seperti vitamin C dan B6 diberikan sedikit lebih tinggi. Terus tuh mineral yang cukup Bu, terutama pada kalsium dan kalium. Terus bentuk makanan itu disesuaikan ya Bu, sama cairan diberikan 2500 ml sehari. Terus macam-macam diet dan indikasi pemberian ya Bu. Di sini ada 3 macam Bu, diet eklamsi 1, diet eklamsi 2 dan 3 ya Bu. Yang pertama itu diberikan kepada pasien preeklamsia berat. Terus makanan berbentuk ringan atau lunak diberikan sebagian diet rendah garam akan ini cukup energi dan zat gizi lainnya. Yang kedua itu diberikan kepada preeklamsi yang penyakitnya tidak begitu berat ya Bu. Terus makanan itu yang berbentuk seperti garam atau lunak dan diberikan sebagai diet rendah garam. Makanan ini mengandung cukup garam dan zat gizi lainnya. Terus yang ketiga diberikan kepada pasien preeklamsia ringan. Makanan ini mengandung protein tinggi dan garam rendah. Diberikan dalam bentuk lunak atau biasa ya Bu. Terus makanan yang diperbolehkan ya Bu. Makanan yang diperbolehkan itu seperti makanan tinggi kalium. Ini disarankan sekali Bu, seperti alpukat, pisang, ikan salmon, aprikot, persik, delima, air kelapa, kentang dan lainnya Bu. Yang kedua itu makanan kaya antioksidan. Ini sangat dianjurkan Bu, berupa seperti wortel Bu, wortel, sarden, kacang-kacangan, terus beras merah, ikan salmon, tuna, dan lain-lainnya. Terus suplemen Bu, suplemen ini sangat dianjurkan juga ya Bu untuk asam folat, kalsium, vitamin D, vitamin B6, vitamin C dan vitamin E bisa menurunkan risiko terkenanya preeklamsia. Terus makanan yang tidak boleh atau yang tidak dianjurkan ya Bu, itu makanan yang terlalu asin Bu. Itu sangat dihindari sekali Bu. Makanan terlalu asin. Yang kedua proteinnya itu harus dibatasi lah Bu. Preeklamsia ini meningkatkan kadar protein urin sehingga perhitungan
pengontrol asupan protein, yaitu 15-20% dari seluruh total asupan kalori ibu. Baik Bu, saya sudah selesai menyampaikan informasinya. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Tidak, Mbak. Kalau begitu saya bertanya ya Bu. Iya, Mbak. Apa saja makanan yang dibolehkan untuk diet preeklampsi dan eklampsi Bu? Makanan yang diperbolehkan yaitu makanan yang tinggi kalium seperti alpukat, pisang, bayam, ikan salmon, aprikot, persik, delima, dan lainnya. Yang kedua itu ada makanan kaya antioksidan, itu seperti kacang, wortel, kentang, nasi merah, kacang kedelai, ikan salmon, dan lainnya. Terus ada suplemen yang sangat dianjurkan, itu ada sengkolak, kalsium, vitamin D, vitamin B6, vitamin C, dan vitamin lainnya. Ya, baik Bu. Saya sudah selesai memberikan informasi dan edukasinya Bu. Baik Bu, besok saya kesini lagi untuk mengecek tekanan darah Ibu apakah rendah, normal, atau tinggi ya Bu. Baik. Terima kasih atas kerjasamanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.